Ini bukti bahwa muslimin di hampir seluruh dunia memiliki rasa yang sama untuk mencintai dan menghormati bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara beriman, bagaimana kabar kalian? Senang rasanya kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang punya banyak cerita, punya banyak makna. Sebagaimana tahun kemarin, Al-Anwar akan mengisi Ramadan kalian dengan segmen kesayangan kita, Ragam Ramadan. Kita akan mengulas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, baik itu sejarah yang terjadi bulan Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Pokoknya, segala yang berkaitan dengan Ramadan akan kami kupas secara santai tapi mendalam di Ragam Ramadan. Untuk Ragam Ramadan pertama ini, kita akan membahas mengenai sholat tarawih. Isu klasik sebenarnya, tapi tak lengkap rasanya jika kita mengkaji bulan Ramadan tanpa mengkaji tentang sholat tarawih. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam bulan Ramadan akan selalu jadi malam yang berkesan buat umat Islam. Dari anak kecil, remaja, hingga orang-orang dewasa berbondong-bondong mendatangi masjid dan surau untuk melakukan sholat tarawih berjamaah. Hangatnya kebersamaan umat ini akan sulit kita temukan di bulan-bulan lain. Bisa kita lihat sendiri, masjid-masjid sampai penuh saat sholat tarawih dilaksanakan. Itu menunjukkan betapa sholat tarawih memiliki tempat yang berkesan di hati kebanyakan umat Islam. Alhamdulillah. Rutinitas tarawih ini tidak hanya ramai di Indonesia. Muslimin seluruh dunia juga berbondong-bondong menyemarakan malam bulan suci Ramadan dengan tarawih. Mau itu di Indonesia, Arab Saudi, di Mesir, bahkan kemarin yang sempat ramai di Amerika. Semuanya menyiarkan tarawih. Ini bukti bahwa muslimin di hampir seluruh dunia memiliki rasa yang sama untuk mencintai dan menghormati bulan suci Ramadan. Mari kita bahas dari yang ringan-ringan terlebih dahulu. Yang pertama, kita bahas tentang tata cara tarawih. Sholat tarawih itu baiknya dilakukan secara berjamaah. Ya, seperti yang kita lihat di desa-desa kita itu sudah benar melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa dianjurkan berjamaah? Tentu karena Nabi pada saat masa hidupnya sering sekali melakukannya secara berjamaah. Di zaman Nabi, sholat malam di bulan Ramadan itu dilaksanakan berjamaah. Para sahabat juga sangat antusias sholat bersama Nabi. Padahal, diriwayatkan bahwa Nabi itu sering sekali membaca surat yang panjang-panjang. Saat tarawih seperti surat Al-Baqarah, Al-Maidah, dan surat-surat panjang lainnya. Saking antusiasnya para sahabat, sampai-sampai Nabi sengaja pernah tidak hadir di masjid karena khawatir sholat ini dinilai sebagai sholat wajib. Jadi ceritanya, Nabi suatu malam tidak kunjung keluar untuk memimpin sholat malam berjamaah itu. Tapi sahabat masih setia menunggu sampai hampir subuh. Bayangkan saja berapa lama sahabat menunggu. Itu hebatnya sahabat, antusiasme mereka sampai segitunya pada ibadah. Kita kalah jauh. Sekarang kita bahas waktu dan tempat sholat tarawih. Waktu untuk sholat tarawih adalah setelah sholat isya. Jadi kalau kalian belum sholat isya, jangan tarawih dahulu. Gak sah itu. Harus setelah sholat isya. Sebenarnya lebih utama menunda tarawih hingga setengah malam. Tapi ya sudahlah, seperti yang biasa kita lakukan juga sudah baik. Daripada nanti ditunda-tunda, malah tidur semua, nggak jadi tarawih. Sekarang tempat sholat tarawih. Jadi kalau dalam fikih itu, setiap sholat sunnah dianjurkan sendiri-sendiri. Baiknya dilakukan di rumah. Nah, kalau sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, maka baiknya dilakukan di masjid. Coba kita lihat. Sholat hari raya misalnya, baiknya dilakukan di mana? Ya di masjid.
Karena sholat hari raya itu sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Maka sholat tarawih juga sama, baiknya dilakukan di masjid. Tapi perlu diingat, sholat di masjid ini bukan syarat sah. Jadi kalau tidak di masjid, ya sah juga. Nggak apa-apa, di musola, di langgar, bahkan di kamar sekalipun, tetap sah melakukan sholat tarawih. Jadi bagi teman-teman yang rajin tarawih di langgar, di musola, ya monggo silahkan. Tetap baik dan bagus. Sekarang kita bahas jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Menurut kebanyakan literatur fikih Syafi'iyah, jumlah rakaat untuk sholat tarawih adalah 20 dengan membaginya menjadi 10 salat. Kira-kira apa dalil yang mendasari jumlah rakaat tersebut? Mari kita kaji bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami. Dalil jumlah rakaat tarawih 20 adalah ketetapan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang pada kala itu menjabat sebagai Amirul Mukminin, pimpinan umat orang Islam. Beliau mengatur umat Islam agar berkumpul mendirikan jamaah bersama sebanyak 20 rakaat. Keputusan Sayyidina Umar ini tidak pernah ditentang oleh satupun sahabat, sehingga menurut teori usul fikih bisa dikategorikan sebagai ijma' dan bisa dijadikan sebagai dalil. Selain itu, Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya juga menginginkan agar kita umat muslim mengikuti sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Jika berkaca pada ucapan Nabi tersebut, maka mengikuti tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada hakikatnya adalah mengikuti ajaran baginda Nabi SAW. Sebagai rangkuman, berikut 5 kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Pertama, pelaksanaan sholat tarawih dilakukan di seluruh dunia menunjukkan rasa cinta dan penghormatan muslimin terhadap bulan suci Ramadan. Nomor 2, sholat tarawih sebaiknya dilakukan secara berjamaah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat pada masa hidupnya. Ketiga, waktu sholat tarawih adalah setelah sholat isya. Lebih utama menunda hingga setengah malam, namun yang biasa dilakukan sudah baik. Keempat, tempat sholat tarawih baiknya dilakukan di masjid. Namun sholat di langgar, musola, ataupun bahkan di kamar tetap sah dilakukan. Yang terakhir, nomor 5, menurut kebanyakan literatur fikih Syafi'iyah, jumlah rakaat sholat tarawih adalah 20 dengan membaginya menjadi 10 salam, didasarkan pada ketetapan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tarawih adalah ibadah yang penuh berkah bagi umat muslim di seluruh dunia. Di tiap malamnya, kita berdiri rakaat demi rakaat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ibadah tarawih, kita mendengar lantunan Al-Quran dan mengingat asmanya dengan penuh kesungguhan. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mempererat tali kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ibadah ini, kita memperoleh keindahan yang abadi dan terukir dalam kalbu. Setelah sholat, kita keluar dari masjid dengan hati yang semakin terisi dengan keimanan dan ketakwaan. Malam tarawih memberikan kesempatan bagi kita untuk mensucikan hati dan merenungkan makna hidup. Dalam kesucian malam tarawih, kita memperoleh banyak hikmah dan kebaikan. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang berharga ini dengan sebaik-baiknya dan memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Al-Anwar untuk mendapatkan banyak informasi tentang dunia Islam. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.